Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk hikmat dan tuntunan Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih buat sukacita, damai, sejahtera, dan kebahagiaan yang Tuhan selalu limpahkan dalam hati kami. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan Yesus, dan berikan kami pengertian supaya kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal yang ke-1 ayat 2, 3, 4, dan 12. Tertulis demikian: Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak zaman Adam dan Hawa sampai kepada Tuhan Yesus ketika menjadi manusia, dan kemudian sampai kepada kita hari ini, pencobaan selalu ada. Setiap orang mengalami pencobaan setiap hari. Pencobaan bukanlah sebuah dosa, saudara, tetapi perbuatan yang salah, pilihan yang salah, dan keputusan yang salah. Ketika dicobai, itulah yang membuat kita berdosa. Ada 3 sumber pencobaan. Pertama adalah kedagingan kita, kedua dunia ini, dan yang ketiga adalah iblis. Iblis seringkali menunggu saat di mana kita lemah. Dan karena itu saudara, kita perlu sangat berhati-hati dengan situasi kelemahan kita, dengan meminta kekuatan roh dari Tuhan, supaya kita tidak terjatuh ke dalam dosa. Dalam ayat yang kedua dan ayat yang ke-12 dalam kitab Yakobus terdapat kata pencobaan. Pencobaan dalam bahasa Yunani, kata ini disebut tirasmos, yang mempunyai makna suatu keadaan yang dialami atau dihadapi, yang memberikan suatu tantangan untuk memilih setia atau tidak setia kepada Tuhan, dan melakukan atau tidak melakukan firman-Nya, serta melangkah atau tidak melangkah dalam janji firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami pencobaan, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah pakailah firman Tuhan dan berpegang teguh pada firman-Nya. Jangan ubah-ubah firman Tuhan demi pembenaran diri kita. Tuhan Yesus menjadi teladan kita, saudara. Di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 1-11, kita membaca ketika Tuhan Yesus dicobai, Ia selalu memakai firman Tuhan. Berbeda dengan Hawa. Hawa terjatuh ketika tidak melawan dengan firman Tuhan. Memang Hawa sempat memakai firman Tuhan, tetapi ia tidak berpegang teguh pada firman-Nya. Yang kedua, saudara, jangan merasa diri kita kuat. Hati-hati dengan kesombongan rohani. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Yang ketiga, saudara, hindarilah hal-hal atau situasi yang dapat menjatuhkan kita ke dalam dosa. Ada banyak orang yang jatuh dalam dosa karena selalu dekat-dekat dengan godaan atau situasi yang penuh dengan pencobaan.
Salah satunya adalah pergaulan yang buruk. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusakkan kelakuan yang baik. Mari saudara, jauhkan diri kita dari pencobaan, dari situasi-situasi yang dapat membuat kita berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di ayat yang kedua disebutkan kata pencobaan, tetapi di ayat yang ketiga berubah menjadi ujian. Kita tidak perlu bingung dalam hal ini saudara, karena pencobaan dalam bahasa Yunani pirasmos, salah satu maknanya juga adalah ujian terhadap iman, untuk membuktikan sebagai hasil dari ujian atau pencobaan itu dihasilkan ketekunan. Dan oleh ketekunan yang terus-menerus, kita menjadi sempurna saudara. Di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa ujian menjadikan kita itu tahan uji, dan kemudian kita menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertahanlah dalam pencobaan. Jangan kalah dengan keadaan, tetapi menang atas setiap situasi pencobaan yang kita alami. Ada upah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Ada perkara luar biasa yang kita alami ketika kita tekun dan bertahan dalam pencobaan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, ikutilah firman Tuhan dan hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus, bukan dalam kedagingan kita, agar kita menang atas setiap pencobaan. Berbahagialah saudara ketika menghadapi pencobaan, dan menanglah atas setiap pencobaan itu. Minta kekuatan Tuhan untuk menolong kita, dan berkomitmenlah selalu untuk setia melakukan kehendak Tuhan dalam situasi apapun. Percayalah saudara, ada berkat kehidupan yang tersedia bagi orang-orang yang menang. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami agar kami berbahagia dalam setiap pencobaan yang kami alami dan menang serta setia melakukan firman Tuhan, tidak kalah dengan keadaan, menjadikan diri kami agar tidak terjatuh ke dalam dosa, tapi menang dengan kekuatan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, ajar kami untuk peka ya Tuhan, menghadapi setiap keadaan dengan memakai kuasa firman-Mu Tuhan, sehingga kami tidak tertipu dan diperdaya dengan keadaan. Kami tidak terjebak dalam situasi pencobaan, tetapi kami dapat menghadapinya dengan kekuatan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, kekuatan-Mu lah ya Tuhan Yesus yang menjadikan kami pemenang. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri, kami butuh kekuatan Roh Kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tuntun kami selalu dan kuatkan kami ya Tuhan Yesus. Berkati kami sepanjang malam hari ini, lindungi kami dalam tidur kami, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Kembali saat ini kami berdoa Tuhan, bagi yang sedang mengalami keadaan sakit, dalam pergumulan, dalam masalah, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna. Kuatkan yang lemah, bangkitkan semangat yang berputus asa, untuk kembali beriman, bersemangat, dan berharap di dalam Tuhan Yesus. Dan bagi yang sedang dalam masalah, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Pintu-pintu Tuhan bukakan, jalan yang baru Tuhan bentangkan di hadapan mereka. Kami percaya selalu ada kemenangan, ada pertolongan, ada mujizat, ada karya yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Ampuni akan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Amin.